Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Anissa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 242151111041 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2024B. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Baik, dalam video kali ini saya akan menceritakan biodata saya sendiri, kemudian saya akan menceritakan riwayat pendidikan saya dari mulai saya kecil sampai saat ini. Oke, langsung saja seperti yang perkenalan di awal video, nama saya Najwa Anissa Salsabila, bisa dipanggil Najwa ataupun bebas yang lainnya. Kemudian saya lahir di kota pada tanggal 6 Juni 2006, yang berarti saya sekarang berusia 18 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Majalengka, lebih tepatnya di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga. Saya tinggal bersama keluarga saya yang terdiri dari ayah saya dan satu adik saya. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, saya lahir dari keluarga yang sederhana dari pasangan suami istri, ayah Nanang Trisnayana dan ibu Pepi Norpiani. Kemudian saya mempunyai satu adik perempuan yang bernama Pahira Nisrina Ajija. Dia sedang menempuh pendidikan di jenjang SLTP. Saya dan adik saya berjarak 6 tahun. Saya mulai sekolah di sekolah TK Sejahtera 2 yang masih bertempat di Desa Talaga Kulon yang tidak jauh dari rumah. Kemudian saya masuk di TK itu bersama 3 saudara saya, dan ini foto pertama kali kita masuk TK. Kemudian di TK itu saya belajar dasar-dasar membaca, berhitung, dan pikirannya masih tidak terjauh dari main dan main. Saya menempuh pendidikan di TK selama 1 tahun karena kata orang tua saya nggak boleh lama-lama, kalau udah bisa kenapa nggak langsung masuk ke SD gitu. Nah, saya masuk TK itu pada tahun 2011, kemudian masuk SD pada tahun 2012. Saya sekolah SD di Madrasah Ibtidaiyah PUI Talaga Kulon 2 yang berlokasi tidak jauh dari rumah saya. Nah, di sekolah SD atau MI ini saya mulai banyak mengenal beberapa pelajaran yang ada yang mudah dan ada yang cukup sulit. Kemudian cerita di MI ini saya pernah mengikuti lomba kaligrafi, di mana lomba kaligrafi ini diselenggarakan di tingkat sekolah terlebih dahulu atau tingkat kecamatan. Jadi saya itu lomba dulu di tingkat kecamatan, kemudian alhamdulillah memenangkan juara pertama. Setelah itu saya lanjut ke tahap kabupaten. Nah, di tahap kabupaten ini ada cerita menarik. Pada waktu berangkat kan tempatnya itu di Majalengka, jadi harus berangkat dulu dari sekolah ke sekolahnya yang ada di Majalengka. Nah, pada saat berangkat itu saya belum sarapan. Kemudian pas datang ke sana itu nggak keburu untuk sarapan terlebih dahulu. Jadi langsung lomba. Nah, pada saat lomba itu kan lomba kaligrafi, kemudian nulis Arab. Nah, ada salah satu huruf Arab yang tulisannya itu miring. Nah, dari sanalah ada satu kesalahan yang mengakibatkan saya jadi juara 2 sekabupaten, enggak juara 1, dan enggak lolos di tahap provinsi atau enggak lolos ke tahap provinsi. Tapi alhamdulillah segitu juga mendapatkan juara kedua di tingkat kabupaten. Nah, tidak ada dokumentasinya karena pada waktu itu saya belum mempunyai handphone. Kemudian lanjut, itu tuh saya lomba kaligrafi itu pada kelas 5 semester pertama. Kemudian di kelas 5 juga saya
pertama kalinya mendapatkan ranking kedua, dan itu di saat itulah mulainya dari sana saya memiliki motivasi setidaknya harus bisa mempertahankan ranking tersebut atau bisa naik ke ranking pertama. Nah, pada saat kelas 6 alhamdulillah mendapatkan ranking pertama, kemudian kelas 6 semester 2-nya nurun lagi menjadi kedua. Nah, di saat itulah atau dari situlah saya memiliki ambisi yang besar untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Dan ada dokumentasi masih bersama 3 saudara saya di jenjang MI, dan ini fotonya. Nah, saya selesai sekolah di MI itu pada tahun 2018, kemudian lanjut ke jenjang SLTP. Saya bersekolah di Madrasah Sanawiyah Putri PUI Talaga, yang dimana sekolah ini satu kelasnya atau satu sekolahnya berisi perempuan semua murid-muridnya, tidak ada yang laki-laki. Saya masuk ke MTS Putri ini pada tahun 2018. Nah, di SMP atau di MTS ini saya mulai mengenal apa itu organisasi dan mengikuti macam-macam organisasi, dimulai dari OSIS, kemudian pramuka. Dan pada saat MTS ini saya mengikuti OSIS yang alhamdulillah saya dipercaya menjadi sekretaris OSIS, kemudian saya juga menjadi dewan di pramuka. Dan ini untuk dokumentasinya. Kemudian pada kelas 9 akhir saya itu diarahkan oleh guru untuk mengikuti olimpiade. Jadi semacam ada lomba-lomba dari luar, dan saya bersama teman-teman saya diarahkan untuk mengikutinya. Nah, dari situlah semangat saya untuk memenangkan atau mengikuti olimpiade itu muncul sampai akhirnya dilanjutkan ke jenjang SLTA. Nah, alhamdulillah di jenjang SLTP ini saya memiliki atau mendapatkan nilai yang cukup sempurna. Alhamdulillah selalu mendapatkan ranking pertama sampai kelas 9 akhir, dan ada satu dokumentasinya ini. Kemudian setelah itu ada perpisahan, dan ini dokumentasinya. Nah, perpisahan itu pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, karena pada saat itu masih dalam masa pandemi, jadi saya masuk ke sekolah Madrasah Aliyah Putri masih serumpun yang sama di jenjang SLTP-nya sama. Kemudian masuk ke Aliyah Putri, melakukan kegiatan MPLS-nya tidak seperti yang lainnya dikarenakan masih masa pandemi. Kemudian pada saat itu kan jenjang SLTA itu harus memilih antara 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Nah, saya memilih IPA dikarenakan saya tidak suka sejarah yang berhubungan dengan sejarah, jadi lebih baik berhitung daripada membaca sejarah-sejarah, karena sejarah-sejarah itu kan panjang-panjang, jadi lebih baik berhitung. Nah, pada saat itu saya ditempatkan di kelas IPA 2 bersama teman-teman saya, dan ini foto pertama kali kita bertemu pada saat kegiatan kurban, dan masih masa pandemi karena masih menggunakan masker. Kemudian di SLTA itu saya kan di sekolah tuh menyediakan berbagai bimbel atau bimbingan belajar dari mata pelajaran kimia, fisika, astronomi, dan lainnya. Nah, pada saat itu saya mengambil bimbel di fisika. Nah, dari kelas 10 saya sudah belajar
untuk mengikuti olimpiade-olimpiade di bidang fisika. Kemudian mengikuti beberapa atau berbagai olimpiade, tapi qadarullah belum dipercaya untuk memenangkan lomba tersebut. Dan ini untuk dokumentasinya. Kemudian di kelas 12 itu di sekolah saya sudah diarahkan siapa siswa-siswa yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau yang akan melanjutkan untuk bekerja. Jadi sudah diarahkan bagaimana atau kelas-kelasnya itu dibagi. Kemudian saya akan memilihnya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi dari sana tuh udah ada bimbelnya, kemudian ada tryoutnya setiap minggu. Nah, dari sanalah saya mulai menyusun berkas-berkas untuk pendaftaran. Yang pertama kan pendaftaran SNBP. Kemudian ada pengumumannya, qadarullah tidak dapat. Dan setelah itu lanjut persiapan ke SNBT, dimana pada saat itu saya mempunyai dua pilihan. Yang pertama di ITB dan yang kedua di Unsil, dan yang akhirnya keterima di Unsil di pendidikan matematika. Mungkin cukup sekian, dan harapan saya ke depannya semoga apa yang saya lakukan atau apa yang sedang saya lakukan di Universitas Siliwangi ini, saya dapat menjadi mahasiswa yang dapat berprestasi dan dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kita dapat kenal lebih dekat lagi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.